kontrol sosial dalam penegakan hukum. Fenomena munculnya kontrol sosial. Hukum diciptakan agar cita-cita masyarakat tentang adanya keadilan, keadaan yang tenang, aman, teratur, dan berkeadilan dapat diwujudkan. Cita-cita dan keinginan masyarakat tadi diwujudkan dalam bentuk suatu pedoman atau aturan dalam bertingkah laku. Akan tetapi realitanya, keinginan untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak selalu dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kontrol sosial atau pengendalian sosial yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Jenis-jenis kontrol sosial berdasarkan sifat. Yang pertama, tindakan preventif, bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Yang kedua yaitu tindakan represif, bertujuan untuk mengembalikan keteraturan yang terganggu karena adanya suatu pelanggaran dengan cara memberikan sanksi. Yang ketiga, tindakan kuratif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan ketika penyimpangan sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara. Yang pertama, persuasif, merupakan pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan. Yang kedua, koersif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan paksaan. Selanjutnya yaitu C, berdasarkan pelaku. Yang pertama, pengendalian pribadi. Pengendalian pribadi dipengaruhi oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Contohnya adalah keluarga kita. Tingkah laku yang ditampilkan oleh seseorang merupakan cerminan dari hasil sosialisasi di lingkungan keluarga. Yang kedua, pengendalian institusional. Pengendalian institusional merupakan pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi tertentu. Pola-pola kebudayaan tidak hanya mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga mengontrol masyarakat yang ada di sekitar lembaga tersebut. Misalnya, suatu daerah yang terdapat asrama TNI atau Polri. Yang ketiga yaitu pengendalian resmi. Pengendalian resmi dilakukan oleh lembaga atau instansi resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Misalnya seperti aparat kepolisian, Satpol PP, kejaksaan, dan lain-lain. Yang keempat, selanjutnya pengendalian tak resmi. Pengendalian tak resmi merupakan pengendalian sosial yang diberikan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Hal ini disebabkan karena sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi moral dari masyarakat lain, misalnya dikucilkan atau diusir dari lingkungannya. Biasanya pengendalian ini dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, ataupun tokoh agama yang dipandang memiliki panutan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kontrol sosial. Yang pertama yaitu gosip. Gosip merupakan perbincangan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang tanpa fakta yang jelas. Yang kedua, teguran. Teguran dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar aturan atau norma. Dan yang selanjutnya, sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat negatif kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penyimpangan. Yang keempat, agama. Hubungan yang baik akan terjalin dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Dengan hal ini, agama memberikan andil dalam mengontrol perilaku manusia. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk kontrol sosial dari adat istiadat. Adat istiadat mempengaruhi cara berpikir, kepercayaan, perilaku, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Misalnya cara pembangunan rumah, upacara perkawinan, upacara kematian, cara bersikap dan berbicara, dan sebagainya. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang ditegakkan dan dijunjung oleh suatu negara
Norma hukum merupakan kumpulan perundang-undangan yang diakui dan ditafsirkan dan sengaja diciptakan untuk mengikat masyarakat. Sekian presentasi video dari kelompok 8, kami ucapkan terima kasih.